Itamio Kanjiro, Itamio Kangairo. Welcome to my channel. Bayangin lur, kamu udah selamat dari kiamat zombie. Udah 6 bulan gak lihat makhluk mata merah. Baru mau nikmatin Indomie kuah pakai telur ceplok, zombie balik lagi. Bawa temen sekampung. Selamat datang di Rusboy Channel. Channel yang ngulas film kayak tukang cilok ngupas politik. Serius, tapi banyak ketawanya. Hari ini kita bakal bedah film 28 Weeks Later, di mana pelajaran pentingnya adalah jangan buka pintu buat anak kecil random, bro. Yuk langsung gas saja. Don dan Alice tinggal di rumah pinggiran kayak rumah KPR diskon 99%. Mereka bersembunyi dari zombie, hidup damai, sampai satu anak kecil masuk minta tolong dan mengetuk pintu. Dar. Tok maksudnya ya. Alice bertanya kepada Don, "Buka saja pintunya." Don agak tidak percaya dengan yang ada di luar. Kalau bisa, jangan dibuka. Dasar Alice ini istri emang agak ngeyel. Alice dengan hati-hati membuka pintu. Kasihan anak kecilnya, kayak belum makan seminggu. Dan muka meladus kayak gak mandi 1 tahun. Benerlah, anak itu bawa bonus paket zombie 1 dus. Zombie masuk, chaos dimulai. Don panik dan Alice terpisah. Don lari ke perahu, nengok ke belakang. Alice dikejar, dia cuma bisa bilang dalam hati, "Maaf ya, aku bukan Iron Man, aku Don biasa." Dia kabur dan mulai hidup baru dengan rasa bersalah level maksimal. Tidak tahu apa yang akan terjadi pada bininya. Virus Rage udah gak aktif. Militer AS datang, bikin zona aman di London. Kayak perumahan elit tapi ada sniper di atap. Don sekarang jadi staf teknis di zona itu. Kerjanya bersihin sisa mayat dan bersihin dosa masa lalu dan punya seluruh akses di gedung. Tapi deep down, Don belum move on. Dia masih keinget Alice yang dia kira udah mati. Plot twistnya, sabar ya lur, nanti kita ceritakan. Anak-anak Don, Tammy dan Andy balik dari Spanyol. Don udah siap jadi ayah idaman. Tapi Tammy udah remaja, judesnya level sinetron. Kalau Andy lebih mellow, masih yakin ibunya hidup. Don meyakinkan mereka, ibu sudah tiada, nak. Udah menyatu dengan semesta. Don mengucapkan kalimat itu dengan penuh penyesalan dan seolah ada yang disembunyikan. Tammy dan Andy diberikan ruangan khusus dan lumayan mewah bersama Don. Mereka dilarang pergi kemana-mana karena keadaan di luar nggak ada yang tahu. Bisa bahaya buat mereka. Dasar dua anak ini agak tolil dan kepoan, mereka malah melarikan diri dari zona aman. Mereka kabur ke rumah mereka yang dulu, nyolong motor tukang pizza yang udah pada koit. Tammy dan Andy mengambil barang-barang yang masih bisa terpakai. Andy coba berjalan-jalan menelusuri rumah lamanya yang udah nggak terurus ya dan bau iler karena sudah sangat lama tidak dipakai. Tammy pun hilang di rumah itu. Andy nyari Tammy, namun malah ketemu perempuan yang mukanya serem dan beladus, kayak 100 tahun nggak pernah cuci muka pakai Biore. Dan boom, ternyata itu Alice, ibu mereka. Ya lur, ibunya masih hidup. Udah kayak emak-emak di sinetron yang dikira tenggelam tapi ngumpet di gunung ternyata. Setelah itu, militer datang dan mereka langsung diamankan sama militer.
Masuklah karakter penting, namanya Dr. Scarlet. Dokter cantik dengan IQ tinggi, skincare glowing, dan kerjanya ngebedah virus Rage. Dia nemuin kalau Alice itu unik. Dia bawa virus, tapi nggak kena efeknya. Kayak bawa utang, tapi nggak pernah ditagih debt collector. Alice ternyata carrier, bisa nularin virus tapi nggak terinfeksi. Militer langsung mikir, ini kunci vaksin nih, jangan sampai hilang. Don tidak menyangka bahwa istrinya ternyata masih hidup. Anak-anak yang sedang dikarantina menyalahkan si Don. Kamu bohong, Pak. Katanya ibu udah nggak ada. Nah, tapi nongol di rumah lama kita. Dan terkejut, mencoba menghampiri istrinya yang sedang diikat tangannya dan kakinya agar nggak membahayakan. Don ketemu Alice. Maafin aku ya, aku lari bukan karena takut, tapi karena sepatu licin. Ya, bercanda ya, oke. Alice nangis, mereka pelukan romantis. Dasar Don tuh orangnya nggak sabaran. Don malah mengkokop si Alice. Kokopan penuh dosa. Dan, ya, Don langsung berubah jadi zombie karena tertular lewat air liurnya. Dan Alice malah dibrakot sama si dia sampai koit. Dasar cowok suka nyakitin. Makanya gue gak suka sama cowok. Moral story pada scene ini, jangan cium mantan yang belum dites PCR. Jangan-jangan dia kena COVID. Don ngamuk, nularin virus ke seluruh markas militer. Para tentara panik, sistem lockdown gagal. Sirine bunyi kayak Indomaret didatengin satpam. Virus Rage menyebar lagi dan militer akhirnya ngeluarin protokol gila. Bunuh semua, zombie ataupun bukan zombie. Kalau ini jadi judul skripsi, maka judulnya adalah Solusi Negara Saat Panik, Ditembak Semua Warganya. Penduduk dikumpulin di lorong bawah tanah. Gelap, sempit, dan penuh keringat agak bau asam. Zombie masuk, senter mati, semua teriak-teriak kayak konser dangdut malam Jumat. Masuk karakter baru, Sersan Doyle. Sniper galau yang lebih punya hati nurani daripada atasannya. Dia lihat warga sipil ditembak. Gila, ini bukan evakuasi. Ini PUBG mode militer. Dia sadar kalau masih ada nyawa yang berhak untuk diselamatkan. Doyle melarikan Tammy dan Andy. Ketemu lagi dengan Dr. Scarlet. Scarlet bilang, Andy bisa jadi kunci vaksin juga. Dia anak carrier. Doyle, dia bilang, berarti harus dijaga, kayak flash disk isinya file negara. Mereka kabur lewat jalan tikus, sambil ngindarin tembakan, zombie, dan juga api. London berubah jadi neraka versi real. Zombie di mana-mana. Dan Doyle membawa mereka ke taman bermain yang sudah tidak terpakai untuk mengamankan diri. Tapi pasukan zombie pada nyusul. Tegang banget. Flynn, temennya Doyle, datang pakai helikopter dan mau nyelamatin Doyle. Namun karena orangnya kebanyakan, mending gak jadi. Salah satu dari mereka ada yang ngegandul ngeyel pengen ikut. Flynn yang sebel sama nih orangnya dipontang-pantingin sama dia biar sekalian koit bareng rombongan zombie. Ih, ngeri. Rombongan zombie pada koit kena baling-baling bambu. Doyle, Tammy, Andy, dan Scarlet dikejar pasukan zombie yang masih hidup. Mereka lari ke arah kota dan menemukan mobil nganggur. Kota sudah dikasih kabut beracun biar si zombie pada koit. Mereka berlindung dari serangan zombie, tapi mobil mogok. Doyle keluar, dorong mobil biar hidup. Tapi tentara semprot bensin dan Doyle dibakar hidup-hidup.
Tammy, Andy, dan juga Scarlett lanjut kabur. Tapi di lorong gelap, mereka bertemu, Don. Dan Scarlett dibunuh, dibantai sama Don. Anak-anak cuma bisa nangis, tapi gak bisa teriak, takut Don makin ngamuk. Andy diserang dan digigit sama Don, tapi karena Andy punya carrier warisan ibunya, virus zombie gak mempan. Pas giliran Don nyerang Tammy ngeluarin senjata dan ayahnya didor sampai kelenger. Tammy khawatir dengan kondisi adiknya, dan mata Andy agak berubah jadi merah. Tapi tetap tenang, harusnya dia aman gak bakalan jadi zombie, tapi bisa nularin. Tammy dan Andy kabur ke landasan helikopter, ketemu pilot Flynn, temennya Doyle. Flynn awalnya ragu, kalian bersih nggak nih? Jangan-jangan bawa virus ya? Tapi karena udah nggak ada waktu, dia naikkan mereka. Helikopter terbang meninggalkan neraka London. Kita selamat, Kak. Iya, sekarang tinggal nyari Indomie. Adegan terakhir. Helikopter mendarat di Paris dan kamera muter. Zombie di Menara Eiffel. Bonjour, mayhem. Nggak tahu ya bacanya apa ya. Nggak bisa baca Perancis. Film tutup dengan kesimpulan virus rage ini sudah nyebar di Eropa. Besok-besok mungkin sampai ke Bekasi ya. Film ini ngajarin kita jangan buka pintu buat orang asing, apalagi anak kecil random yang nggak tahu asalnya dari mana. Dan jangan cium mantan tanpa rapid test dulu, bro. Tammy dan Andy adalah harapan terakhir, punya imun dan semoga gak trauma. Dan itulah dia lur, film 28 Weeks Later. Film yang bikin kita sadar zombie bisa balik cuma karena satu ciuman. Like, subscribe, and komen ya. Kalian paling kasihan sama siapa nih di film ini? Don, Alice, Scarlett, atau Doyle yang dibakar? Sampai jumpa di film selanjutnya, masih di Rusboy Channel, channel yang gak pernah kabur walau dunia kebakaran. Bye-bye.